Bismillahirrahmanirrahim. Pirsawan yang mulia, terimalah doa saya dari tempat yang jauh ini. Semoga Anda diberkati Allah dan Anda dikasih kesabaran untuk menggali dan mendengarkan pengetahuan yang datang menyapa Anda lewat lesan saya ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin membahas sebuah kepentingan bagi siapa saja yang merasa masih hidup. Itu pun apabila hidup hatinya. Ada pepatah mengatakan demikian. Mati itu mudah. Yang sulit adalah menjalani hidup dan kehidupan itu sendiri. Ya, pepatah itu ada betulnya, tapi juga ada salahnya atau kurang tepat. Untuk menjadi tepat, mari kita sempatkan waktu untuk menelusuri lebih jauh apa itu yang dinamakan dengan hidup dan kehidupan. Ketahuilah oleh Anda bahwa hidup kita di bumi ini adalah sebuah proses yang berjalan dari kelahiran kepada kematian. Nah, di dalamnya itu ada proses. Mungkin Anda tidak menyadarin, atau mungkin Anda sadar tapi belum paham, atau mungkin Anda sudah paham tapi Anda belum bisa menikmati rasa. Mungkin sudah merasa tapi Anda belum mensyukuri nikmatnya rasa itu. Mari supaya kita bisa menikmati dan bersyukur, tolong pelajari uraian berikut. Yang pertama, karena ini adalah mulai proses, apa saja proses yang ada di dalamnya? Yaitu yang pertama, siapa saja di atas muka bumi ini pada dasarnya belajar. Kita ini sedang belajar. Dari mulai lahir, seorang bayi sedang belajar berinteraksi secara sosial dengan ibunya. Karena bagi bayi, dunianya yang dia tahu adalah pentil ibunya atau susu ibunya. Hanya itu. Itu belajar namanya. Tanpa dia sadarin, dia belajar. Karena ini belajar, maka ibunya harus sabar. Orang belajar itu berarti orang yang belum tahu dan ingin tahu. Maka gurunya pada saat itu adalah ibunya. Belajar juga untuk sabar terhadap ketidaktahuan bayinya itu. Bayi sudah dilakukan, muncullah masa yang dinamakan balita. 5 tahun ke bawah. Secara psikologis, aktivitas dan sebagainya jelas berbeda dengan bayi karena dia sudah mulai ada, kalau bahasa Jawanya itu geraya. Geraya itu sudah
merangsang kemana-mana, baik merangkak maupun berjalan. Karena rasa keingintahuan. Oleh karena itu, Anda bisa melihat kenapa anak-anak balita nampaknya sering merusak daripada sisi orang tuanya. Padahal bukan merusak, dia ingin tahu. Apa itu gelas? Ditariknya taplaknya meja, gelasnya pecah. Apa itu mainnya, mainan, dirusaknya mainan. Dan seterusnya. Karena dia ingin tahu. Maka mulailah ayah, ibu, dan mungkin keluarga di sekitarnya itu mengajari yang sedang belajar tersebut. Mengijak remaja, anak-anak remaja itu sudah keingintahuannya makin luas, makin besar. Dan disinilah mulai menunjukkan jati dirinya seorang remaja, yaitu ingin pengakuan dari sistem sosial di sekitarnya. Mulai dia tidak mau diatur oleh orang tuanya, tapi dia merasa dirinya bisa mengatur. Terjadilah konflik of interest. Karena orang tuanya khawatir anaknya ini nanti tidak sukses dalam hidupnya. Sementara anaknya tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena dia belum tahu risiko di depan. Risiko itulah tantangan dia untuk belajar. Pandai-pandailah kedua orang tuanya untuk mengajari, mengikuti pola belajar anak remaja ini. Sampai dewasa, dia mulai punya tanggung jawab kepada keluarga. Juga belajar. Bagi mereka yang belajar berkeluarga, ada yang sabar, ada yang tidak. Yang tidak sabar, maka hancurlah keluarganya. Bagi yang sabar, insya Allah dia dapat pelajaran di dalamnya. Dan seterusnya. Sampai tua seperti saya dan mungkin yang mendengarkan itu juga belajar. Karena pada masa tua biasanya ingin pengakuan bahwa dia sok tahu, lebih tahu dari yang muda. Tidak diakui, streslah jiwanya. Lah ini cara belajar yang salah. Orang tua pada dasarnya bukan ingin pengakuan, tapi harusnya memposisikan diri dalam rangka untuk memberi. Diakui atau tidak diakui, itu bukan urusan yang memberi. Bahwa orang tua bisa memberi kepada yang muda atau generasi di bawahnya, itu sebuah berkah dari ilahi. Pengakuan mungkin bagaimana kita bisa kembali kepada ilahinya, agar supaya kita diakui telah melalui proses belajar yang panjang. Kesanalah proses belajar. Bahwa jatuh bangun itu adalah sesuatu hal yang biasa. Dan itu merupakan sebuah praktikum dalam kehidupan. Orang Inggris mengatakan bahwa hidup ini adalah merupakan long life education, yakni belajar pendidikan sepanjang masa, dari bayi sampai tua dan sampai menjelang ajal. Bukankah pada saat menjelang ajal, dikala orang sudah tidak berdaya, sebagai seorang muslim biasanya dibimbing oleh mereka, keluarganya yang masih sehat, untuk mengucapkan, untuk belajar, mengingatkan kembali bahwa
yang sedang menghadapi sakaratul maut itu memiliki ilahi yang akan dijumpainya dengan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ini yang dinamakan dengan kalimat tahlil. Dan orang yang mengajari atau gurunya itu menyebutnya sebagai pelajaran talqin, ditalkinin, yaitu dibelajari kembali untuk bertahlil. Oleh karena itu, daripada kita ditalkini oleh orang lain, marilah pada saat kita masih sehat, masih segar bugar ini, kita talkini sendiri dengan banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, baik secara lesan dan digetarkan di hati, bahwasannya hati kita tetap berresonansi dengan ilahinya, dan diamalkan dalam perbuatan, bahwa amal-amal kita itu adalah merupakan amal atas kehendaknya. Itulah yang dinamakan tahlil yang sesungguhnya. Long life education. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini adalah sebuah aktivitas. Aktivitas berpikir, aktivitas untuk berperasaan, aktivitas untuk berbuat, aktivitas untuk melalang buana dan sebagainya. Semua aktivitas itu disebut dengan perbuatan. Karena hidup ini adalah aktivitas yang kemudian dijadikan istilah perbuatan atau berbuat, maka jadikanlah kehidupan ini oleh Anda untuk berbuat apa saja. Jangan Anda mempunyai dogma takut salah. Justru Anda harus memulai untuk berbuat, yaitu tidak takut salah. Orang yang takut salah untuk berbuat, maka dia sudah salah sebelum berbuat. Tapi orang yang berbuat kemudian dia tahu itu salah, maka perbuatannya itu adalah sebuah kebaikan. Pelan-pelan Anda menerimanya ini. Saya ulangi, orang yang berbuat kemudian perbuatannya diketahui itu salah, maka perbuatannya itu adalah kebaikan bagi dirinya. Kenapa dikatakan kebaikan dan kebenaran? Hanya orang yang berada di atas landasan kebaikan kebenaran yang tahu tentang kesalahan daripada perbuatannya. Mulai Anda tersentuh hatinya, saya kembali. Hanya orang-orang yang berada di dalam kebaikan dan kebenaran yang tahu tentang kesalahan dirinya. Sementara orang yang berada di atas landasan atau berjalan di atas jalan kebatilan atau kemungkaran, dia tidak akan pernah tahu kesalahan. Karena kesalahan yang dia lakukan, kebatilan yang dilakukan, itu dianggapnya sebuah kebenaran. Itu informasi Quran. Seperti itu. Orang yang selalu berbuat di dalam kemungkaran, maka kemungkarannya itu akan dianggap kebenaran.
Ini studi banding, mana yang Anda pilih? Berbuat kemudian perbuatannya ada keliru dan dia kekeliruannya itu disadari, maka dia berada di atas kebenaran. Berbuat di dalam kebatilan dan dia tidak tahu kebatilan itu adalah kesalahan karena kebatilan dianggap kebenaran. Coba, hanya dua itu pilihan di dalam Anda berbuat. Tentunya kita untuk memilih itu tadi tetap di dalam koridor berbuat apa saja. Apabila perbuatan kemudian kita sadari bahwa itu salah, hanya dua jalan keluarnya. Sebagai seorang yang religius, mohon ampun kepada Tuhan dan mohon maaf kepada sesama. Kemudian diperbaiki dengan perbuatan yang benar dan tidak diulang kesalahan itu. Pada saat kita berbuat yang dianggapnya kebenaran, bisa saja di dalamnya ada kesalahan karena kita belum tahu. Karena itu adalah sebuah perbuatan yang baru. Terus dan terus dan terus. Kekeliruan teman-teman di dalam menyampaikan kebenaran Al-Quran, menyampaikan kebenaran informasi wahyu itu dimulai dengan ilmu hukum, ilmu fikih. Hati-hati Anda, jangan sampai bersalah. Kalau salah Anda dosa. Itu dulu yang dikemukakan. Perbuatan aja belum dia lakukan sudah ditakut-takuti dengan dosa. Akhirnya apa? Kurang pergaulan, menjadi rendah diri, tidak kreatif, dan menganggapnya agama ini dogma. Tuhan itu kemudian menjadi eksekutor kemana-mana. Ini yang terjadi pada kondisi umat-umat beragama seperti itu. Bebas Anda berbuat, salah kita perbaiki. Bahwa kemudian di dalam berjalan itu Anda ada pelajaran yang namanya pelajaran ini yang baik, ini yang buruk, itu yang dikatakan haram, halal, mubah dan sebagainya. Itu pelajaran ilmu fikih, ilmu hukum. Tapi kalau Anda belajar tentang kebebasan berpendapat, yaitu filosofis, nggak ada yang salah. Silahkan Anda pilih yang mana. Menjadi orang yang bebas berpikir. Kalau Anda sudah biasa bebas berpikir dan bebas berbuat, maka Anda tidak akan pernah mengeksekusi orang. Akan tetapi Anda akan memaafkan orang. Siapa tahu pada suatu waktu orang yang salah itu akan menemukan kebenaran. Kita doakan. Karena kita pun sama seperti dia. Kita tidak tahu akhir perjalanan kita itu bagaimana. Tidak ada seorang pun yang tahu. Berbuat saja. Yang ketiga, dalam proses kehidupan ini, Anda akan diuji oleh Allah. Ini adalah laboratorium praktikum untuk siapa saja. Tidak mengenal laki perempuan, suku bangsa, tidak mengenal. Semuanya harus melalui ujian kehidupan. Baik mereka yang beriman kepada kebenaran maupun yang tidak beriman kepada kebenaran. Itu sama-sama diuji.
yang beriman diperingatkan. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan bahwa kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Itu firman. Jadi hidup ini adalah sebuah ujian. Atau apakah mereka itu mengira bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga? Nah, itu untuk orang yang beriman itu. Padahal belum nyata bagi Allah. Orang yang berjuang, berjihad di jalannya di antara kamu dan belum nyata dalam berjihad itu siapa yang sabar di antara kalian. Itu ujian. Karena namanya ujian, di sini yang sering sekali hidup ini sulit. Kesulitan itu adalah pada ujiannya. Anda sudah belajar, Anda sudah berbuat. Maka dari pelajaran yang Anda pelajarin dan pada praktikum yang dalam perbuatan itu, Anda menempuh ujian. Bisa gagal, bisa lolos. Oleh karena itu, jangan heran kalau ujian itu berat. Bisa diuji dengan penyakit, bisa diuji dengan kesulitan ekonomi, bisa diuji dengan keluarga, ditinggal mati. Itu ujian bagi yang ditinggal, bagi yang meninggal itu keberkahan. Bisa saja Anda kemudian ditipu orang, padahal Anda berbuat baik, dihianatin orang, macam-macam. Itu ujian. Itulah proses kehidupan. Bisa saja pada saat ini Anda mendengarkan, Anda berada di dalam rumah tahanan atau rumah sakit atau di dalam penjara karena kesalahan. Ya, anggap itu ujian. Tadi dalam kondisi ini Anda diminta bersabar dan Anda harus menyadarkan diri bahwa inilah kehidupan. Nah, untuk bisa lolos daripada ujian itu tadi, maka Anda harus mempunyai keyakinan, kepercayaan, atau keimanan terhadap kebenaran. Bukan keyakinan terhadap kemungkaran, tapi terhadap kebenaran. Bahwa saat ini saya diuji, misalnya karena korupsi, sekarang dalam rumah tahanan, itu ujian. Maka keyakinan terhadap kebenaran adalah bertobat. Aku salah. Kalau hanya masalah ditahan seperti ini, toh masih bisa keluar. Mudah-mudahan diampuni sebelah kesalahannya dan dikembalikan kepada fitrah utama, yaitu kita sebagai makhluk yang fitri, suci. Kembali, itu sebuah keyakinan. Keyakinan dalam ujian kalau saya banyak dosa. Ini keyakinan. Bahwasanya ada pencipta saya yang menempatkan saya di bumi ini yang penuh dengan ampunan. Kejar itu. Itu namanya maghfirah Allah. Kalau aku saat ini dalam kesedihan, kejar keyakinan bahwa ada penggembira hatiku, yaitu ilahi. Kalau aku saat ini dalam kesepian, maka keyakinan muncul, maka keramaian diriku adalah dengan banyak mengingat ilahinya. Kalau saat ini aku berasa sendirian,
keyakinan muncul bahwa aku berduaan dengan ilahi, karena dimanapun kemanapun ilahi tidak pernah meninggalkan diriku. Kalau saat ini aku hidup dalam kemiskinan, aku tidak peduli karena aku punya keyakinan bahwasanya aku ini milik Allah. Maka aku ini adalah asetnya Allah. Aku ini adalah kekayaan Allah. Dan aku yang dimiliki oleh Allah itu memiliki zat ilahinya itu. Dan itulah kekayaanku. Nah, itu keyakinan. Keyakinan-keyakinan ini yang akan menyebabkan munculnya motivasi Anda untuk berani menjalani kehidupan, proses kehidupan ini sesulit apapun. Dan kalau Anda termotivasi, pasti akan dimunculkan inovasi-inovasi baru untuk mengatasi kehidupan itu tadi. Satu contoh yang paling gampang mungkinnya pada diri saya sendiri. Bukan saya pamer, tapi saya memberikan contoh teladan untuk Anda. Ikuti contoh ini, insya Allah benar. Pada saat saya masih muda, saya termotivasi untuk banyak berolahraga, banyak berkawan. Pada saat saya masih aktif, banyak menulis, banyak melakukan penelitian, banyak melalang buana di berbagai macam negeri. Termotivasi dan terinovasi. Pada saat saya masa tua seperti ini, motivasi saya tetap ada, yaitu bahwa saya dipercaya Allah. Buktinya saya dikasih usia, kasih kesehatan, kasih kesempatan. Itu memotivasi saya. Lah, inovasinya apa? Salah satu di antaranya memanfaatkan waktu untuk melakukan tausiah kepada Anda. Menyampaikan firman-firman kepada siapapun. Lah, inilah infak saya di dalam kehidupan ini kepada siapapun yang mendengarkan. Mudah-mudahan diterima infak saya, yaitu infak keilmuan. Karena saya tidak bisa berinfak di dalam materi. Insya Allah dengan infak keilmuan itu, apabila Anda adopsi, maka Anda akan dilimpahi dengan materi. Sehingga dengan demikian, saya pun terikut dalam infak materi yang akan Anda keluarkan di kemudian hari. Begitu namanya buah keyakinan. Maka kalau keyakinan itu sudah menyatu dengan Anda, maka itulah yang dinamakan antara keyakinan dengan diri Anda telah terjadi chemistry, cinta kasih. Cinta yang telah menyatu dalam diri Anda. Cinta dengan keyakinan, cinta dengan keimanan. Maka keimanan itu akan terbawa di dalam syukba kemanapun, sekalipun mungkin pada suatu waktu akan terpisahkan dengan kematian raga. Tapi iman Anda akan berbuah di kemudian hari, terwujudnya kehidupan yang sesungguhnya, hidup setelah kematian raga. Sehingga kemanapun Anda melangkah, dimanapun Anda berada, maka di sanalah
terjadi penyatuan antara Anda dengan keimanan Anda. Maka ingatlah, dikala ada angin bertiup, maka itulah angin daripada imanku. Di saat ada hujan yang sedang turun dari langit, maka ketahuilah, akulah yang jadi hujannya. Di saat siapapun melihat bulan purnama di malam hari, maka di saat itu pula antara imanku dan diriku sedang saling memandang satu sama lain dalam kerinduan keabadian. Nampaknya memang itu seperti hayalan, ya itulah kehidupan. Ilusi. Karena apapun yang kita kerjakan, kita amalkan, kita lakukan, pada dasarnya setelah wujud, toh dia akan lenyap kembali dengan berjalannya waktu. Kita melihat kehidupan itu sepertinya indah. Anda keliru. Karena itu laksana orang yang memandang ke puncak gunung. Dari bawah tampak indah. Dan kita ingin naik menanjak ke atasnya. Namun, tanyalah kepada pendaki itu, setelah Anda berada di puncak, maka yang Anda dapatkan hanya serpihan batu dan semak belukar, serta semakin sesaknya napas karena berkurangnya oksigen. Anda dalam kesulitan dan Anda sendirian di puncak. Anda akan merasakan hanya seonggok tulang belulang yang dibalut oleh daging yang mulai kisut. Itulah kehidupan. Maka nasihat Allah kepada kita, wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu walaib wa inna darul akhirata lahiyya hayawan laukanu ya'lamun. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau, fata morgana, hayalan dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui, sekiranya mereka punya pengetahuan. Inilah pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Coba resapin, coba dalamin, sehingga Anda tidak akan berkeluh kesah dengan sulitnya perjalanan hidup Anda di atas muka bumi ini. Nah, untuk menghidup perjalanan hidup itulah, mudah-mudahan mereka yang masih mendengarkan ini, yang sedang mengalami kesulitan hidup saat ini, Anda harus terima itu adalah sebagai sebuah takdir yang Anda tidak bisa menghitung dan tidak bisa menduga. Karena takdir itu adalah sebuah ketetapan, kepastian yang sudah dibikin oleh ilahi sebelum Anda ditetapkan jadi manusia. Sebelum Anda dilahirkan, sebelum Anda dibentuk, takdir Anda sudah tertulis di Lauhul Mahfuz.
Apapun yang menimpa Anda saat ini, terimalah sebagai takdir. Dan kuatkanlah dengan kesabaran Anda sembari menyimak nasihat pencipta takdir itu sendiri. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabihuhu bukrotau wa asila. Tetaplah Anda teguhkan dengan beriman, meyakini kepada Allah bahwa ini adalah takdir ilahi, dan kita meyakini kepada Rasul dengan mencontoh keteladanannya, dan kita mohon agar supaya diteguhkan, dikuatkan keyakinan kita kepadanya. Dan mari agar supaya teguh keyakinan itu dibesarkan namanya, dan tetap mengingat bertasbih kepadanya pada pagi dan petang hari. Sebagaimana para malaikat pun demikian, burung-burung berkicau bertasbih di pagi hari dan kembali dalam kenyangnya tembolok di petang hari, karena telah mendapatkan rezeki atas tasbih yang dia keluarkan pagi harinya. Mudah-mudahan Anda tetap bertasbih setiap saat, sehingga tembolok Anda akan tetap kenyang, masalah Anda akan terurai, kesulitan hidup Anda akan dipermudah, penyakit Anda akan dihilangkan, Anda akan sembuh, dan mudah-mudahan dengan itu Anda akan banyak bersyukur untuk menikmati hidup Anda, bahwa hidup ini adalah kurnia. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.